Suku Toraja merupakan salah satu suku asli Sulawesi Selatan. Suku Toraja tinggal di pegunungan bagian utara dengan populasi sekitar 1 juta jiwa. Adapun setengah dari jumlahnya tersebar di Kabupaten Tanah Toraja, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Mamasa. Untuk mengenal lebih jauh mengenai suku Toraja, yuk simak informasi yang telah dirangkum oleh Kisah Tanah Nusantara. Tanah Toraja tepatnya, ada sebuah kebudayaan masyarakat setempat yang membangkitkan mayat dari tempat peristirahatannya. Nama tradisinya adalah ritual manene. Ritual ini pertama-tama dilakukan dengan mengeluarkan jasad dari tempatnya. Kemudian jasad yang telah meninggal bertahun-tahun itu dikenakan pakaian baru oleh anak cucunya. Dengan kata lain, ritual ini bertujuan untuk menggantikan pakaian jasad leluhur tersebut. Unik dan agak menyeramkan, itulah mungkin yang akan terpikir di benak kita ketika mendengar ceritanya. Tapi sebelum membahas ceritanya, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Tanah Toraja adalah salah satu tujuan wisata terbaik yang ada di Sulawesi Selatan. Keindahan alam dan budaya leluhur yang dimiliki orang Toraja menjadi daya pikat tersendiri. Memasuki pusat kota Toraja, kamu akan disuguhkan kemegahan rumah-rumah tongkonan yang menjadi simbol kekayaan tradisi leluhur ini. Tidak berhenti sampai di situ, kamu akan melihat berbagai hal unik dari upacara adat, kuburan batu, hingga kuburan khusus bayi. Toraja menjadi salah satu daerah di dunia yang meyakini kesakralan kematian. Asal mula ritual Tanah Toraja. Ritual Tanah Toraja yang bisa disebut ritual manene ini berawal dari seorang pemburu binatang bernama Pong Rumasek yang datang ke hutan pegunungan Bala. Saat itu, Pong menemukan sebuah jasad manusia yang telah meninggal dunia dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Oleh Pong, jasad itu dibawanya dan dikenakan pakaian yang layak untuk dikuburkan di tempat aman. Semenjak dari itu, Pong berturut-turut mendapatkan berkah. Tanaman pertanian miliknya panen lebih cepat dari waktu biasanya. Saat dia berburu pun, Pong kerap kali mendapatkan perburuannya dengan mudah. Dengan adanya peristiwa tersebut, Pong beranggapan bahwa jasad orang yang telah meninggal sekalipun tetap harus dirawat dan dihormati, meskipun jasad tersebut sudah tidak berbentuk lagi. Pong lalu mewariskan amanahnya kepada penduduk Barupu, dan oleh penduduk Barupu, amanah Pong tetap terjaga dengan terus dilaksanakannya ritual manene tersebut. Prosesi manene itu sendiri diawali dengan mengunjungi lokasi tempat dimakamkan para leluhur masyarakat setempat, yakni di Pekuburan Patane di Lembang Paton, Kecamatan Sariale, Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara. Sebelum dibuka dan diangkat dari peti, para tetua yang biasa dikenal dengan nama Neto Minalumba membacakan doa dalam bahasa Toraja kuno. Setelah itu, mayat tersebut diangkat dan mulai dibersihkan dari atas kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan kuas atau kain bersih. Setelah itu, barulah mayat tersebut dipakaikan baju yang baru dan kemudian kembali dibaringkan di dalam peti tadi. Selama prosesi tersebut, sebagian kaum lelaki membentuk lingkaran menyanyikan lagu dan tarian yang melambangkan kesedihan. Lagu dan gerak tarian tersebut guna untuk menyemangati para keluarga yang ditinggalkan. Tradisi manene erat kaitannya dengan konsep hidup masyarakat Toraja bahwa leluhurnya yang suci berasal dari langit dan bumi. Sehingga tak semestinya orang yang meninggal dunia, jasadnya dikuburkan dalam tanah. Bagi mereka hal itu akan merusak kesucian bumi yang berakibat pada kesuburan bumi. Asal-usul suku Toraja berasal dari Teluk Tonkin yang terletak di antara Vietnam Utara dan Cina Selatan. Awalnya, imigran asal Teluk Tonkin ini tinggal di wilayah pantai yang ada di Sulawesi, namun mereka pindah ke dataran tinggi yang sampai saat ini masih didiami oleh suku Toraja. Disebutkan juga bahwa masyarakat yang mendiami Tanah Toraja ini adalah hasil percampuran dari penduduk lokal yang memang tinggal di dataran tinggi Sulawesi Selatan dengan para imigran dari Teluk Tonkin Yunan, Cina Selatan. Mereka berlabuh di sekitar hulu sungai, yakni daerah Enrekang, kemudian membangun permukiman. Asal-usul dari suku Toraja ini juga memiliki mitos tersendiri yang sangat melegenda. Konon, leluhur dari suku Toraja merupakan manusia yang berasal dari Nirwana. Masyarakat Toraja percaya bahwa nenek moyang mereka turun dari langit dengan tangga yang berfungsi sebagai alat komunikasi dengan Puang Matua, Tuhan. Kata Toraja sendiri memiliki asal-usul. Orang Bugis menyebut Toraja sebagai Turiaja yang berarti orang yang berdiam di negeri atas. Orang Luwu menyebutnya sebagai Turiajang yang berarti orang yang berdiam di sebelah barat. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa Toraja berasal dari dua kata, yakni Tu yang artinya orang dan Maraya yang artinya besar, bangsawan.
Sejarah suku Toraja saat Belanda menapakkan kakinya di Sulawesi pada abad ke-17, mereka awalnya tidak tertarik ke dataran tinggi Sulawesi Selatan. Alasannya, akses yang sulit dicapai dan hanya memiliki sedikit lahan produktif. Akan tetapi, karena resah akan pesatnya persebaran Islam di daerah tersebut, akhirnya Belanda melihat suku Toraja sebagai target potensial untuk menyebarkan agama Kristen, sebab saat itu mereka masih menganut animisme. Sebuah garis lalu digambarkan sebagai wilayah Saadan yang kemudian disebut dengan Tanah Toraja. Pada 1957 Toraja berhasil menjadi sebuah kabupaten. Sejak tahun 1990-an suku Toraja terus mengalami transformasi budaya dari menganut kepercayaan animisme dan hidup bergantung pada sektor agraris, hingga menjadi masyarakat yang secara mayoritas beragama Kristen. Kini masyarakat Tanah Toraja terkenal mengandalkan sektor pariwisata. Budaya suku Toraja dalam kepercayaan ini manusia diwajibkan menyembah, memuja, dan memuliakan Puang Matua dengan melakukan ritual, antara lain sajian, persembahan, dan upacara-upacara. Biasanya suku Toraja memberikan babi ataupun ayam sebagai persembahan kepada para dewata atau dewa sebagai pemelihara utusan Puang Matua. Upacara-upacara adat lain yang sering dilakukan oleh suku Toraja ialah Rambu Solo yang merupakan upacara adat pemakaman dan Rambu Tuka yang merupakan upacara untuk merenovasi rumah adat. Nah, itu dia informasi mengenai suku Toraja mulai dari asal-usul, sejarah, dan budayanya. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.